Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, kekuatan dan kemampuan untuk menuntut ilmu serta menyampaikan pengetahuan. Selawat dan serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya untuk setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para penonton yang dirahmati Allah, sebelumnya saya melanjutkan pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rezki Ananda dengan NIM 2410101018. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pada kesempatan video ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Peran Konvensi Internasional dalam Hukum Internasional berdasarkan fakta. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai masyarakat global, kita tidak pernah melepaskan dari aturan, kesempatan dan norma hukum. Sebagai dalam Islam, kita mengenal Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum. Maka dalam pergaulan antar negara dunia internasional juga mengenal instrumen hukum yang disebut konvensi internasional. Konvensi internasional bukanlah sekadar dokumentasi atau dokumen tertulis atau perjanjian formal belaka, melainkan merupakan bentuk nyata dari upaya umat manusia untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan perdamaian di tengah keberagaman kepentingan negara-negara di dunia. Melalui konvensi, negara-negara berusaha menyepakati aturan bersama agar konflik dapat diminimalisir, hak asasi manusia terlindungi, dan hubungan internasional berjalan secara harmonis. Hadirin sekalian, jika kita renungkan nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi internasional sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip universal yang juga diajarkan dalam Islam seperti keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, serta larangan berbuat zalim. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa Fakultas Syariah khususnya di bidang hukum keluarga Islam, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum internasional bekerja, termasuk peran konvensi internasional di dalamnya, agar kita memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat keterkaitan dengan antara hukum Islam dan hukum internasional. Dalam video ini, pembahasan akan difokuskan pada bagaimana konvensi internasional berperan dalam membentuk dan menegakkan hukum internasional, serta bagaimana penerapannya dapat kita lihat melalui fakta-fakta nyata dan terjadi di berbagai belahan dunia.
Dengan demikian, materi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan realitas global saat ini. Hadirin yang saya hormati, semoga melalui penyampaian materi ini kita semua dapat menambah pemahaman, memperluas cara pandang, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum internasional dalam menjaga keteraturan dunia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi para penonton sekalian. Demikian pembukaan yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjutkan ke pembahasan ini mengenai peran konvensi internasional dalam hukum internasional berdasarkan fakta. Peran konvensi atau internasional dalam hukum internasional sangat penting karena konvensi menjadi fondasi utama yang mengatur hubungan antar negara di dunia. Dalam kehidupan global yang semakin saling bergantung, negara-negara tidak dapat bertindak secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan negara lain. Oleh karena itu, hukum internasional hadir sebagai perangkat aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara berdaulat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dunia. Salah satu instrumen terpenting dalam hukum internasional tersebut adalah konvensi internasional. Secara sederhana, konvensi internasional dapat dipahami sebagai perjanjian tertulis antar negara yang mengatur masalah tertentu dan bersifat mengikat secara hukum ketika sebuah negara menyetujui dan meratifikasi konvensi internasional. Negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melakukan atau melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam praktik kenegaraannya, hal ini menunjukkan bahwa konvensi internasional bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan memiliki kekuatan hukum yang nyata dalam hubungan internasional. Pemikiran mengenai pentingnya aturan bersama antar negara sudah berkembang sejak lama. Salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum internasional adalah Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa meskipun negara memiliki kedaulatan, negara tetap terkait oleh hukum demi menjaga kepentingan bersama untuk umat manusia. Pandangan ini menjadi dasar lahirnya sebagai konvensi internasional yang bertujuan membatasi tindakan negara agar tidak merugikan negara lain maupun manusia secara umum. Salah satu peran utama konvensional internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang memberikan kepentingan hukum. Tanpa adanya konvensi, hubungan antar negara hanya akan bergantung pada kebiasaan dan kekuatan politik semata. Dengan adanya konvensi, negara-negara memiliki standar yang sama dengan menghadapi persoalan internasional. Misalnya, bagaimana memperlakukan warga sipil dengan perang, bagaimana melindungi hak asasi manusia, atau bagaimana menentukan batas wilayah laut suatu negara. Fakta menunjukkan bahwa konvensi internasional memiliki peran besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia internasional menyadari bahwa kekejaman terhadap manusia dapat terjadi jika tidak ada aturan yang mengikat negara. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Universal Declaration
Declaration of Human Rights. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Dalam praktiknya, deklarasi dan konvensi hak asasi manusia menjadi dasar bagi penilaian internasional. Terhadap tindakan suatu negara. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus perlakuan terhadap etnis Rohingya. Rohingya di Myanmar. Dunia internasional menilai bahwa tindakan pengusiran itu termasuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diatur dan konvensi internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa konvensi internasional berfungsi sebagai alat kontrol moral dan hukum terhadap tindakan negara. Selain dalam bidang hak asasi manusia, konvensi internasional juga berperan penting dalam situasi konflik bersenjata melalui hukum humaniter internasional. Konvensi yang paling dikenal dalam bidang ini adalah Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Tujuan utamanya adalah membatasi penderitaan manusia dalam peperangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa masih sering terjadi dalam konflik seperti konflik Israel dan Gaza. Banyak laporan mengenai serangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Berbagai organisasi internasional menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Hal ini memperlihatkan bahwa konvensi internasional memiliki peran sebagai standar hukum global, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Peran konvensi internasional juga sangat nyata dalam bidang hukum laut melalui United Nations Convention on the Law of the Sea. Negara-negara dunia menyepakati aturan tentang batas laut teritorial. Mohon maaf jika bahasa Inggris saya agak nyeleneh. Saya juga tidak tahu apa yang saya bilang. Zona teritorial, zona ekonomi atau eksklusif, serta hak dan kewajiban negara di laut. Konvensi ini memberikan kepastian hukum bagi negara-negara dalam mengelola sumber daya laut dan mencegah konflik wilayah. Fakta menunjukkan bahwa UNCLOS atau UNCLOS menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa laut internasional. Salah satu contoh nyata pada sengketa laut Cina Selatan pada tahun 2016, Mahkamah Agung Arbitration Internasional memutuskan perkara antara Filipina dan Tiongkok dapat merujuk pada ketentuan UNCLOS tadi.
Meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh semua pihak, hal ini menunjukkan bahwa konvensi internasional memiliki peran penting sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa internasional. Untuk menegakkan konvensi internasional, dunia internasional membentuk lembaga peradilan internasional. Salah satu lembaga tersebut adalah International Court of Justice yang berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antara negara. Selain itu, terdapat pula International Criminal Court yang mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional berat seperti genosida yang terjadi dan kejahatan perang. Fakta menunjukkan bahwa melalui peradilan internasional, individu dapat dimintai pertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas pelanggaran konvensi internasional. Contohnya adalah kasus Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, yang didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional modern, tidak ada siapapun yang kebal hukum, termasuk kepala negara. Meskipun demikian, penerapan konvensional internasional dalam hukum internasional tidak terlalu berjalan mulus. Tantangan terbesar dalam dari prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik, serta kepentingan kekuatan antar negara. Negara-negara kuat sering kali memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah penegakan hukum. Sementara negara lemah cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Namun, berdasarkan fakta yang ada konvensi internasional tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dunia. Konvensi menjadi alat untuk mengatur perilaku negara, melindungi dari kekejaman, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Tanpa konvensional internasional, hubungan antar negara berpotensi dikuasai oleh kekuatan militer dan kepentingan sempit semata. Sebagai penutup, dalam kesimpulan bahwa peran konvensi internasional dalam hukum internasional sangatlah fundamental berdasarkan fakta yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konvensi internasional telah menjadi instrumen hukum utama dalam perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekerasan dalam perang, mengatur wilayah laut, serta menegakkan keadilan internasional. Meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, konvensi internasional tetap menjadi pilar utama dalam upaya menciptakan perdamaian dan keadilan global. Hadirin dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama telah menyimak dan memahami uraian mengenai peran konvensi internasional. Dalam hukum internasional, berdasarkan fakta dapat kita simpulkan bahwa konvensi internasional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk tatanan hukum global. Konvensi internasional bukan hanya menjadi alat pengikat antara negara, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menjaga perdamaian dunia,
serta mengatur hubungan internasional agar berjalan secara tertib dan beradab. Fakta-fakta yang terjadi di dunia internasional menunjukkan bahwa tanpa adanya konvensi dan kesepakatan bersama, konflik antar negara akan semakin sulit dikendalikan dan keadilan global akan sulit terwujud. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, pemahaman terhadap hukum internasional dan konvensi internasional menjadi sangat penting. Hal ini karena hukum tidak lagi berdiri secara terpisah-pisah, melainkan saling berkaitan dengan antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum internasional. Nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab yang terkandung dalam konvensi internasional sejatinya sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hadirin yang berbahagia, melalui pembahasan ini diharapkan kita tidak hanya memahami konvensi internasional sebagai konsep hukum semata, tetapi juga mampu melihat sebagai bagian dari upaya kolektif umat manusia dalam menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkeadaban. Dengan bekal ilmu dan pemahaman yang baik, kita diharapkan mampu bersikap kritis, bijaksana, serta bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai isu hukum internasional yang berkembang di tengah masyarakat global. Sebelumnya, saya mengakhiri penyampaian ini. Marilah sejenak kita merenungi dan berdoa semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bermanfaat, menambah wawasan, serta menjadi amal jariah bagi siapapun yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan, dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya di jalan yang diridhoinya. Akhir kata, saya Rezki Ananda dengan NIM 24 10 10 10 18, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Apabila terhadap kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.